Dan berikutnya kami persilakan ada Bapak Miftah. Boleh berdiri Pak Miftah? Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Daniel Barkah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah, Masjid Al-Hidayah SBS, dari Masjid Al-Hidayah. Pertanyaannya, apakah saya sudah ikhlas? Maksud saya, apakah ada tanda-tanda yang bisa dirasakan bahwa itu ikhlas apa tidak gitu? Apa semua yang dikerjakan tuh menurut saya tuh ikhlas, tapi yang dirasakan tuh apa gitu? Mungkin menurut diri saya sendiri apa menurut orang lain juga gitu. Yang dirasakan itu bahwa kita udah ikhlas tuh apa, itu aja pertanyaan. Baik. Bila itu bila daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengidentifikasi diri dan hati begitu kali ya Pak Miftah ya, untuk bahwa kita itu benar-benar ikhlas. Silakan Ustadz Daniel Barkah. Aduh, baik. Izin biar lihat Pak Miftahnya. Pak kunci ini. Kalau dari jauh ya kelihatannya ganteng, Pak. Pas dekat lebih ganteng. Lebih ganteng. Ada istrinya di sini? Baik Pak Miftah, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab, saya koreksi sedikit Pak. Tadi itu surat Yunus ayat ke-16. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu nanti boleh sama Ibu Nur Hayati untuk dicek tafsirnya. Tafsirnya itu orang yang sudah masuk surga dapat bonus melihat wajah Allah. Surat Yunus ayat 16. Sekarang ke Pak Miftah. Apakah saya sudah ikhlas? Wah ini. Pertanyaannya diajukan untuk diri sendiri Pak. Karena kalau nanya ke orang lain tidak boleh menghakimi orang lain. Sesama orang lain tidak boleh sesama supir angkot tidak boleh. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang lain Pak. Yang kita diizinkan menghakimi diri sendiri. Itu pentingnya kontemplasi, pentingnya introspeksi. Tapi bagus Pak, ketika Bapak bertanya tentang apakah saya sudah ikhlas atau belum, kemudian dicari apa sih kriteria daripada ikhlas. Saya sebutkan satu saja Pak. Orang ikhlas itu satu, dia taatnya tidak bertambah dengan pujian orang, dan dia tidak akan mundur ketaatannya, tidak akan berkurang ketaatannya gara-gara dicela atau dimaki orang. Ikhlas itu stabilitas hati menuju melayani Allah Azza wa Jalla. Kalau hatinya sudah stabil melayani Allah, dipuji orang anteng, dicela orang anteng, itu tandanya ikhlas. Kalau ada Pak, kalau ada giliran lagi taat, dipuji orang semangat, giliran nggak dipuji orang turun. Nah ini jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan kan yang tahu ikhlas dan tidak yang bersangkutan dengan Allah Azza wa Jalla. Untuk itu pastikan Pak, saat kita punya amal soleh, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, apapun itu, jangan sampai ketaatan ini bertambah gara-gara dilihat orang atau dipuji orang. Atau sebaliknya, jangan sampai ibadah ini turun gara-gara dicela orang atau diejek orang. Kalau gitu sudah kondisinya tidak ikhlas mungkin yang kita alami sebetulnya. Sebagai closing, ada kalimat begini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang Mbak sudah di level ikhlas, dia tidak lagi terpengaruh dengan pujian dan caci maki, maka dia memulai untuk memastikan hanya keridhaan Allah sebagai penilai, sebagai satu-satunya harapan, sebagai satu-satunya tujuan. Kalau bahasa Quran, ibtigha'a mardatillah, yang dicari cuman ridhonya Allah. Pernah Bu, Pak, Nabi pulang dari Taif. Kemudian kan Nabi sudah dilemparin sama orang-orang Taif. Ketika dilemparin orang-orang Taif, Nabi duduk di sebuah kebun, namanya kebun anggur, yang nanti dikenal dengan kebun Adas. Karena salah satu hamba sahaya yang ngurusin kebun ini namanya Adas. Di tengah kebun itu Nabiullah Muhammad berdoa, kata Nabi, ila man takluni ya Rabb, mau dibawa kemana saya ini pergi? Apakah harus kembali ke Taif atau harus kembali ke kota Mekah? Ke tempat mana saya harus kembali? Di Taif Bu dilemparin pakai batu, di Mekah juga diusir. Kata Nabi di kalimat hadisnya, kalimat doanya, fala ubali, saya tidak peduli
bagaimanapun perintahmu, kemanapun engkau arahkan, selama engkau ridho, saya tidak peduli lagi dengan orang-orang. Itu level ikhlas. Karena yang dicari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Masya Allah, terima kasih Ustadz Daniel Barka atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita memastikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, di setiap langkah kita, setiap ibadah kita, kita pastikan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Nah, pemirsa, di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan nanti kita akan mendengarkan sedikit khulasoh ataupun intisari dari tema kita pada kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.